kalau yang saya tangkap dari Bung Haris, Prof. Henry, lagi-lagi saya bisa menangkap sedikit bahwa masyarakat kita sebenarnya yang memang harus lebih paham lagi bagaimana menerapkan ini, literasi hukum, literasi digital dan lain-lain harus mengerti lagi. Kayaknya masyarakatnya nggak paham. Makanya tadi kata kuncinya di literasi dan edukasi. Tetapi literasi edukasinya dengan baik case. Saya sangat sedih ketika ada satu orang posting di Facebook, baru sekali posting, udah langsung kena undang-undang ITE. Mestinya ada SP1, SP2. Oke, kita ambil. Bapak Ibu, ini salah. Bapak Ibu tahu ada aturan yang seperti ini. Dampak dari Bapak Ibu ini. Ini baru pertama ya. Sama seperti kita kena tilang atau apa, enak SP dulu. Dalam bukan hukuman yang paling utama, bahwa setiap warga negara kita menyadari bahwa yang dilakukan salah. Tetapi kalau yang sekarang ini baru sekali posting udah langsung seperti penjahat kelas berat diambil dengan segala hal, itu justru tidak menyelesaikan masalah, malah memperbesar masalah. Artinya nggak hanya masyarakatnya, penegak hukumnya juga dong. Jangan sebentar-sebentar terima laporan langsung diproses. Gitu. Sama, dan nanti kalau di antara masyarakat nggak bisa dihalangi. Juga tadi ya kita juga jangan terlalu alergi terhadap proses hukum. Saya Tapi yang kita harus jaga adalah penggunaan kekuasaan yang lain atau penguasa yang menjadi begitu sensi kalau dikritik lalu menggunakan kekuasaannya. Itu sepakat. Tapi yang Bang Mardhani ya kan harusnya kan nggak perlu sampai ke pengadilan kalau menurut saya. Sama dengan Rocky Gerung, kalau menurut saya nggak perlu ke pengadilan, itu masalah etika, masalah adab dan segala macam gitu loh. Nah ini yang harusnya kita persoalkan ya, karena ini menyangkut instrumen negara. Betul, tapi permasalahannya Bang Deddy begini, ketika masyarakat sedikit-sedikit lapor dan diproses itu juga harusnya diatur juga. Ada kata kunci di sini aparat. Tadi Haris Azhar udah bilang, datanya polisi melaporkan mereka yang punya kasus undang-undang ITE mestinya tidak boleh. Gini Anggi, masyarakat itu baru didatangin polisi aja udah ketakutan kayak apa satu gitu loh. Polisi atau aparat siapapun harus memandang masyarakat yang kritik itu husnuzon dulu gitu loh. Enggak. Yang menurut saya sih yang berproses di polisi itu kasus-kasus penghinaan. Enggak ada kasus-kasus tertentu yang tidak maksudnya penghinaan tapi direspon cepat lapor. Persoalan kita kan ketika masyarakat datang mengadu ke polisi, SOP-nya polisi apa? Nanti kalau dilihat ada beberapa orang yang itu paling rajin melaporkan. Mestinya polisi sudah tahu orang-orang ini adalah bukan orang-orang yang cari makan dari masalah lah ya. Orang-orang ini yang mengeruhkan. Nah, sehingga betul-betul kebijaksanaan dari aparat. Ini yang dibutuhkan Bang, bukan sensitif terhadap laporan. Iya betul. Saya melihat begini, ini kadang-kadang SKB 3 menteri. Bentar Prof. Yang harusnya kan dipakai, tapi kan dalam beberapa kasus sering nggak terjadi, tapi itu kan sudah banyak sekali berkurang dibanding dulu setelah ada itu ya. Restoratif justice segala macam ya. Gimana? Tapi saya membedakan dua dulu lah. Kalau menurut saya kritikus itu penting banget. Tanpa kritik dan kritikus, ya, yang namanya demokrasi itu nggak akan pernah sehat dan dewasa. Gitu. Tapi itu tadi saya mau ingatkan, bedanya antara kritikus, ya, devil's advocate tadi, dengan demagog, manipulator, provokator. Jadi ini adik-adik nih mahasiswa nih baca tuh tulisan Haryat Moko di Opini Kompas. Ini saya tunjukin aja contohnya nih. Dia tulisan dia, ya. Ini dia katakan, devil advocate mendorong pemeriksaan yang menyeluruh, perdebatan yang sehat dan membantu mengidentifikasi potensi kelemahan, konsekuensi yang tidak diinginkan atau aspek yang terlewatkan dalam mempengaruhi hasil atau aktivitas kebijakan publik. Bedanya sama demagog apa nih? Ini memanipulasi tadi ya. Demagog biasa terlibat dalam taktik serangan pribadi, menyebarkan informasi yang terdistorsi atau menggunakan bahasa yang menghasut untuk mendiskreditkan sudut pandang yang tentangnya. Ya, alih-alih mendorong perdebatan sehat dan analisis tajam melalui perspektif berbeda, demagog memprioritaskan untuk melemahkan lawan, mementahkan diskusi, mencegah konsensus. Ya itu persis yang dilakukan Rocky Gerung. Ya, orangnya nggak ada di sini malam ini. Tadi dua kali. Tapi persoalannya itu begini. Sebenarnya undang-undang ITE itu tidak seperti yang dikhawatirkan banyak orang termasuk tokoh-tokoh. Saya tahu persis yang dilapor-laporkan itu tidak bisa masuk undang-undang ITE. Undang-undang ITE itu pasalnya yang bisa menjerat itu cuma tadi pasal 27 ayat 3 sama pasal 28 ayat 2. Bahkan hoax itu tidak bisa kena undang-undang ITE. Tapi faktanya banyak yang dilaporkan akibat itu juga kita nggak bisa menutup mata. Saya katakan,
masyarakat sensitif, dia akan melaporkan walaupun nggak ada pasalnya. Ini yang di Bang Mardhani bilang, polisinya juga harus bijaksana, aparat Nah, hukumnya juga cuma harus bijaksana yang bisa ketika untuk menerima nahan itu kan laporan pasal itu. 28 ayat 2. Oke. Nah, pasal 28 ayat 2 itu hanya terkait tentang provokasi untuk permusuhan sara. Kalau ada provokasi mengajak permusuhan sara, kena dia pasal 8 ayat 2. Tapi di luar itu tidak. Kalau ngeritik itu nggak akan bisa kena. Ngeritik itu kan tidak setuju dengan kebijakan orang Pertanyaan saya, ketika ada masyarakat yang nggak literate lah secara hukum, nggak ngerti, tapi merasa misalnya dia datang ke polisi, apakah penyidik, apakah penyidik atau Menerima atau menolak atau ya. Ini SOP-nya di polisi gimana? pasti menerima. Pasti Tetapi kan persoalannya begini, seperti kasus Bogor nih baru saja yang tadi Ya. kasus Wahyu itu kan ngeritik masyarakat sebenarnya. Nggak ada apa-apa. Cuman kebetulan masyarakat yang dikritik ternyata punya relasi. Nah, ini dengan lain kepolisian. soal ini berarti nih. Yang punya Ada relasi relasi atau punya kekuatan. Oke. Dia ditahan 5 bulan gitu. Padahal nggak masuk dia di dalam unsur-unsur itu. Nah, ini Prof yang disampaikan Bung Mardhani, Tapi aparat itu tidak, hukumnya sebenarnya bagaimana kan bukan ketika urusan memproses tadi. ini. Ya. Bukan Tapi Prof urusan nggak bisa kita memisahkan fakta-fakta di lapangan, Ya, ya. undang-undangnya Nah. jelas, tapi fakta di lapangan sangat menakutkan. ini makanya Dan itu kita harus membuat mencari masyarakat solusinya. Nggak juga lah menakutkan. turun. Solusinya begini. Menakutkan, Det. Saya kebetulan kan Kalau kita bicara Yang menakutkan, DPR, itu kan pasti orang resultan biasa dari banyak takut, kasus. Det. Oke. Dipanggil Resultan polisi dari udah banyak takut. kasus. Ya, sebentar. Ya, jangan kita 1-2 kasus langsung jadi Ya. sudah menakutkan. Jangan juga Iya, itu pasal berlebihan lah, pasal itu Bang. lalu mau dihilangkan karena Oke. pasal itu Kalau adalah untuk anak muda menjaga- bilang itu lebay, Bang. pasal itu untuk Mau menjaga dibuka datanya. Sebentar Bang, gimana Prof pasal itu? 28 ayat Hah? 2 itu untuk menjaga kebinekaan kita. Ya. Jadi kalau itu dihilangkan nanti ada orang provokasi perbedaan agama, provokasi perbedaan suku, tidak ada pasal yang melarang. Tidak ada yang mengaturnya nanti Nah, kemudian. itulah makanya ada pasal 28 ayat 2. Tetapi yang sering jadi masalah di lapangan itu kan polisi dilapori tadi, kan? Kemudian ada saksi ahli yang kadang-kadang mengikuti skenario itu. Nah, saksi-saksi ahli ini kadang-kadang dari kampus. Ini Prof, juga. saya mau nambahin nih, saya mau nambahin begini. Nanti, Ini boleh industri. ditanggapi nanti. Sebentar, Ini udah sebentar. jadi Abis industri ini. loh. Iya. Ini udah jadi industri. Wah, jadi untuk- industri. Udah jadi industri. Jadi sumber cuan masalah. begitu. Iya. Oke, oke nanti Industri ini masalah. menarik. Ini Nanti saya dijelaskan ya menarik. Makanya ini. ke SKB itu sebenarnya harus diikuti. Oke, Gitu. Kalau nanti SKB kita diikuti, udah benarkah selesai ini itu. sudah jadi industri sumber cuan kata Bung Haris. Hal-hal seperti ini. Usai jeda saat lagi. Ngeri dong kalau jadi sumber cuan.